Hai, kembali lagi di podcast aku yang mungkin channel aku udah agak berdebu nih karena udah jarang upload beberapa waktu terakhir ini. Aku punya banyak kesibukan di real life, jadi aku kurang bisa banyak ngonten di sini. Tapi akhirnya aku ada waktu luang sedikit dan bisa menyapa kalian kembali di podcast ini. Dan akhir-akhir ini aku juga melihat banyak sekali ya dari teman-teman kita yang ngeposting pengumuman UTBK mereka, tapi juga ada yang gagal. Nah, di podcast kali ini mungkin aku akan sedikit sharing dan menceritakan juga apa yang telah aku laluin juga. Aku dulu adalah orang yang pernah gap year. Aku pernah juga gagal UTBK bahkan 2 kali. Lalu juga aku pernah gagal lewat jalur mandiri ke salah satu univ impian aku juga. Dan aku tahu rasanya gimana ketika kita gagal padahal kita rasa udah mengusahakan yang terbaik. Wajar banget kok kalau sedih atau kecewa dengan hasil yang gak sesuai ekspektasi kita. Kalian pantas untuk merasakan emosi itu dulu. Kalian gak harus langsung bangkit, bersemangat kembali atau langsung berlari kembali mengejar alternatif yang lain, membuka pintu-pintu yang lain. Waktu aku gagal di UTBK yang pertama, sedikit nahasnya waktu itu pengumumannya adalah pengumuman yang paling aku tunggu karena itu bertepatan dengan 1 hari setelah ulang tahun aku. Jadi aku kayak menanti-nantikan banget pengumuman ini. Kalau aku keterima ini bakal jadi kado terbaik aku. Ternyata nggak keterima. Tapi it's okay, aku udah melalui itu. Dan aku pastinya juga sedih, kecewa, kayak nggak tahu mau ngapain di saat itu juga. Tapi ketika aku sudah lebih baik kan, aku memutuskan untuk gap year dulu dan membangun portofolio baru. Mungkin belajar juga buat persiapan UTBK tahun depan. Dan aku tidak menyalahkan diri aku ketika aku gagal. Aku menganggap kegagalan tersebut adalah proses buat aku menjadi lebih baik ke depannya. Karena ketika kita tahu apa yang harus kita benarkan, apa yang perlu kita tingkatkan, itu akan lebih baik dibandingkan ketika kita tidak tahu apa-apa, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakuin, apa yang salah dan mana yang benar. Ketika kita sudah tahu mana yang salah, kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi. Tapi sebelum aku bisa bangkit kembali seperti itu, aku melewati banyak sekali kesedihan, kekecewaan. Aku juga mulai ada iri hati dengan teman-teman aku yang udah bisa kuliah duluan dan orang-orang yang bisa keterima di univ impian yang sama kayak aku. Tapi jangan menganggap bahwa kegagalan itu kayak kutukan dari dunia, bahwa dunia gak sayang sama kamu, Tuhan itu gak sayang sama kamu. Jangan sampai kamu menganggap kegagalan itu sebagai akhir dari kehidupanmu. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, self-blaming yang terlalu berlarut-larut. Jadi sebenarnya ketika kita merasakan sebuah emosi, kita perlu memvalidasi emosi itu dulu, merasakan emosi itu dulu, tanpa harus buru-buru bangkit kembali atau merencanakan hal yang bisa kita lakuin setelahnya. Ibarat kayak orang kalau habis operasi, itu pasti kan masih dalam masa pemulihan ya, recovery. Seorang atlet yang habis cedera juga pasti akan disarankan tidak langsung melakukan aktivitas berat. Emosi pun seperti itu, jiwa kita pun seperti itu. Ketika kita masih merasakan emosi sedih, masih merasakan kekecewaan, dinikmati dulu aja fasenya. Jangan buru-buru untuk langsung produktif lagi ataupun bangkit lagi gitu. Menjaga keseimbangan mental kita tuh sama pentingnya kayak menjaga kesehatan fisik kita. Jadi jangan langsung menyalahkan diri ketika mengalami suatu kegagalan. Tapi ketika kita sudah mulai melewati fase sedih tersebut, fase kecewanya,
mungkin kita bisa mulai kembali merekonstruksi kehidupan kita, apa yang bisa aku lakukan setelah kegagalan ini. Karena menurut aku ketika kita gagal di satu tempat, belum tentu kita juga akan gagal di tempat lain. Kita bisa mencoba dan terus mencoba sampai kita bisa berhasil tentunya. Ataupun ya sekedar mendokumentasikan perjalanan yang udah pernah kita laluin, yang udah pernah kita rasakan. Mungkin kita gagal di UTBK, tapi kita masih bisa mencoba di jalur mandiri ataupun daftar ke universitas swasta, universitas lain yang masih membuka jalur-jalur yang lain. Dan yang pastinya jangan sampai kita menyerah ketika mengalami suatu kegagalan. Aku sendiri selama gap year kemarin setelah gagal UTBK yang pertama kali, aku mulai sering ikut webinar, aku mulai sering join grup komunitas, aku juga ikut kelas kursus acting dan macam-macam. Pokoknya kegiatan di 1 tahun itu aku gunakan untuk kegiatan yang produktif dan membangun soft skill maupun hard skill aku. Dan aku melakukan yang pastinya belajar kembali untuk mempersiapkan UTBK tahun berikutnya. Di tahun-tahun itu tentunya cukup berat perjalanan aku, tapi yang pastinya ketika aku gagal, aku pasti sedih, tapi aku juga kemudian bangkit setelah melewati fase kesedihan itu. Dan pastinya jangan sampai omongan orang itu bikin kamu kembali mundur untuk melakukan atau memilih pilihanmu gitu. Misal ketika aku diremehkan karena aku gagal sekali, ya bukan berarti aku tidak bisa mencoba lagi gitu. Aku pernah gagal di OSN astronomi waktu kelas 10, tapi ketika kelas 11 aku kembali mencoba OSN di bidang yang berbeda, yaitu bidang geografi. Walaupun keduanya nggak ada yang berhasil juga, tetapi ketika aku gagal di tahun pertama aku sekolah di SMA, aku tidak langsung menyerah lagi dan mencoba kembali di tahun depan di bidang yang berbeda. Tapi yang mungkin menjadi perhatian utama aku dan mungkin akan menjadi pesan buat teman-teman pendengar semuanya, ketika kalian gagal, pasti kalian tentu akan merasa ingin memenangkan kompetisi ataupun UTBK di kesempatan-kesempatan berikutnya gitu kan. Misal ketika kita lomba, terus kita kalah nih, terus ada lawan kita yang menang. Nah, terus kita mulai kayak iri hati, marah-marah, gak terima, dan intinya kayak benci ketika orang lain mengalami kemenangan atau kesuksesan gitu. Kalau di istilah populer yang sering dipakai sekarang tuh namanya crab mentality kan. Mungkin kita punya emosi pribadi yang pasti valid untuk masing-masing dari kita. Tapi jangan sampai ketika kita mengalami suatu kegagalan itu mempengaruhi cara kita bertahan dan berjuang, apalagi sampai membenci orang lain, rendahin orang lain, bahkan di tahap udah gak suka kalau ada orang lain yang lebih hebat dari kita atau menang selain kita. Ya sebenarnya menurut aku hidup itu kompleks, yang pasti kita punya kepentingan pribadi ya masing-masing, kita punya tujuan masing-masing, kita ingin mencapai tujuan masing-masing. Mungkin juga tujuan kita sama dengan orang lain, mungkin juga kita hidup dalam sebuah kompetisi terkadang gitu, karena memang mungkin ada hal yang perlu diperjuangkan dan kita akan bersaing dengan orang lain. Tapi bukan berarti ketika kita gagal, orang lain tuh gak berhak lebih ataupun menang dari kita. Karena ketika kita udah punya persepsi buruk tentang orang lain, nantinya kita akan lebih cenderung mengevaluasi orang lain terus daripada memperbaiki apa yang bisa kita tingkatkan ke depannya agar kita bisa lebih baik dari yang kemarin. Misal aja nih, waktu aku kuliah kemarin di semester 1,
aku ikut lomba dance dan aku nggak menang. Dan aku juga sadar di saat itu waktu latihan aku itu nggak banyak, dan yang pastinya juga aku bukan profesional dancer ataupun orang yang sering ikut kegiatan dance di SMA juga. Aku pun terakhir ikut eskul modern dance itu waktu SMP, jadi udah lama. Yang pasti aku udah mengusahakan yang terbaik, dan aku pun juga tidak merasa bahwa aku gagal karena aku tidak mampu, tapi mungkin memang ada yang lebih baik dari aku, dan itu pun normal di dalam sebuah kompetisi. Aku tidak gagal sepenuhnya, namun pastinya dalam sebuah lomba kompetisi itu akan dicari yang terbaik dari yang terbaik. Tidak ada peserta yang totally buruk, tapi kamu harus tahu kalau orang lain lebih baik itu bukan berarti kamu gagal total. Ketika orang lain menang bukan berarti kamu tidak pantas. Jadi mungkin ketika kamu gagal dan kecewa, sedih, gunakanlah itu untuk merefleksikan apa yang bisa ditingkatkan. Gunakanlah energi dan waktu kamu untuk mengevaluasi apa yang sudah aku lakukan. Mungkin aku kurang baik di bagian ini gerakannya. Mungkin aku juga kurang ekspresif dalam menunjukkan emosi dalam gerakan aku. Jadi ketika kamu fokusnya kembali ke diri kamu sendiri, pasti pikiran kamu akan lebih terasa plong kemudian daripada terus-menerus membenci dan menyalahkan kondisi luar. Walau pasti memang gak semua kegagalan itu karena kamunya kurang ataupun ada yang lebih baik, tapi terkadang mungkin ada manipulasi dan sebagainya. Tetapi ketika kita berhasil menerima kegagalan itu sebagai sebuah pembelajaran dan bukan sebuah akhir ataupun kayak kutukan, coba deh rasain, pasti beda gitu rasa yang dari dalam hati kita. Bebannya pasti akan lebih terasa ringan ketika kita fokusnya ke hal yang bisa kita benahi daripada kita ngamuk-ngamuk sama orang lain, marah-marah ketika ada yang menang. Dan mungkin di akhir podcast ini juga aku akan menyampaikan bahwa semua orang pasti pernah mengalami yang namanya mencoba. Dan percobaan pertama mungkin gak akan selalu mulus, gak akan selalu langsung berhasil. Percobaan itu perlu dilakukan berkali-kali sampai ketemu hasilnya, sampai kamu berhasil. Kalaupun ada yang mencoba pertama kali dan langsung berhasil, itu gak apa-apa, wajar juga. Tapi kalau misalnya ada yang baru 2-3 kali mencoba baru berhasil, itu pun juga wajar. Karena setiap orang tuh punya kekuatan yang berbeda, fase yang berbeda, dan gak semua orang harus berada di kecepatan yang sama. Jadi kalau misalnya kita mengalami sebuah kegagalan, anggap itu sebagai proses menuju kita yang lebih baik ke depannya. Mungkin terdengar klise ya, kayak quotes yang pengalaman adalah guru yang paling berharga, guru yang paling baik, dan macam-macamnya kayak gitu-gitu udah mungkin sering kalian dengar ya selama ini. Tapi memang aku merasakan bahwa pengalaman, terutama kegagalan itu menjadikan aku lebih baik ke depannya. Kayak yang terjadi baru-baru ini, aku ikut lomba artikel opini pendidikan, aku nggak lolos ke juara 1 maupun 2 maupun 3, aku nggak lolos juara, tapi puji Tuhannya artikel aku lolos top 10, dan list yang ada di dalam top 10 itu artikelnya akan dipublish dalam buku antologi. Dan itu merupakan sebuah pencapaian yang walaupun nggak bagus banget, nggak langsung juara, tapi menurut aku ini adalah start yang bagus. Dan yang pasti aku udah berani mencoba untuk ikut lomba tersebut. Mungkin itu pesan dan sharing yang bisa aku sampaikan buat teman-teman pendengar semua di podcast kali ini. Dan pastinya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ketika mengalami kegagalan. Semua emosi itu valid, tapi jangan lupa untuk bangkit kembali ya, karena dunia ini masih menunggu untuk melihat kehebatan kamu yang lainnya nanti.